Cerita ini saya mulai saja dulu. Waktu saya tinggal di rumah mertua, maklum karena istri saya merupakan anak tunggal. Apalagi mertua saya yang lelaki sudah meninggal sebulan yang lalu. Usia mertua saya juga masih muda, ya sekitar 40 tahun. Dan istri saya usianya baru 20 tahun, cuma beda setengah. Zaman sekarang hampir sama anak dengan ibunya. Mertua saya merupakan seorang pengusaha mebel. Jadi bisa dibilang ekonominya menengah, .ke ataslah. Sedangkan saya dan istri sama-sama bekerja di sebuah kantor swasta. Semenjak saya menikah sekitar setahun yang lalu, dari pernikahan itu saya dikaruniai seorang anak perempuan. Dari segi ekonomi sebenarnya, saya sudah dibilang cukup. Dari hasil kami bekerja berdua, saya bisa membeli sebuah rumah dan sebuah mobil bekas untuk dibawa bekerja ke kantor. Sedangkan anak perempuan saya yang baru berumur 5 tahun dititipkan di rumah neneknya supaya tidak kesepian. Jadi lumayan ada diajak bercanda oleh nenek dan kakeknya. Tapi suasana berubah semenjak mertua yang lelaki jatuh sakit. Dokter memvonis mertua saya kena serangan jantung. Semenjak itulah mertua saya bolak-balik masuk rumah sakit. Kebetulan juga pembantu dan sopirnya minta cuti untuk pulang kampung. Tidak ada pilihan lain, terpaksalah saya dan istri sebagai penggantinya. Terpaksa anak, istri, dan saya tinggal di rumah mertua untuk membantu dan menjalankan usaha mebelnya serta menjaga toko dan karyawannya. Lalu saya berunding sama istri, kalau begini terus, terpaksa kita berhenti kerja di kantor supaya kita bisa fokus untuk membantu dan menjalankan usahanya. Kedua mertua saya memang cukup baik dengan saya. Dari waktu pacaran dulu, selalu memberi restu dan tidak pernah ada masalah. Padahal saya dan istri jauh berbeda secara ekonomi. Tetapi mertua saya tidak mempersalahkan, malahan memberikan dukungan, supaya setelah menikah nanti hidup mandiri dan tidak tergantung. Dan tidak tergantung pada orang lain. Kata-kata itulah yang selalu saya ingat sampai sekarang. Dan akhirnya, saya bisa membuktikan. Dan sekaranglah waktunya untuk membalas kebaikan mertua saya. Entah kenapa, akhir-akhir ini, kesehatan mertua saya tiap hari menurun terus. Pas waktu menjelang subuh, sakit mertua, saya kumat, dan langsung saya bawa ke rumah sakit. Pas sampai di rumah sakit, keadaan mertua semakin kritis. Dokter menyarankan untuk mengambil tindakan operasi, dan operasi pun berjalan lancar, tidak ada masalah, dan berhasil. Keluarga pun bersyukur dan bahagia karena operasinya lancar. Selesai operasi, dokter menyarankan untuk tinggal beberapa hari di rumah sakit, supaya dokternya bisa mengontrol kesehatan dan untuk menjaga makan serta minumnya. Karena waktu yang diperlukan tinggal di rumah sakit bisa sampai 1 minggu. Karena hari sudah malam juga, dan saya mengantarkan mertua pulang dan yang menjaga bapak istri saya. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di rumah juga. Dan ibu mertua langsung menuju masuk ke kamarnya. Dan saya juga masuk ke dalam kamar dan rebahan di tempat tidur. Dan menjelang sekitar 3 jam kemudian, tiba-tiba ibu mertua mengetuk pintu kamar saya. Terus saya buka dan saya bertanya, "Ada apa, Bu?" Lalu ibu mertua menjawab, "Ibu takut, Nak? Kalau boleh, temani ibu malam ini ya." "Janganlah, Bu. Nanti ketahuan istri. Saya bisa marah dia." "Tidaklah, Nak.
Istri kamu kan di rumah, sakit nungguin bapaknya. Ini kesempatan baik, Nak, mumpung rumah lagi sepi juga. Hanya kita berdua saja. Ayolah, Nak, apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Semenjak bapak sakit, ibu sangat kesepian. Karena terus dirayu oleh ibu mertua, hati saya pun jadi luluh dan mau melayani ibu mertua. Tak terasa ternyata ibu mertua lebih jago bermain di ranjang, dan juga sawahnya lebih sempit dari istri saya. Lagi pula ibu mertua lebih banyak punya, gaya dan kebunnya sangat lebat dan lebih menggigit. Maklum, karena sudah lama tidak dipakai oleh bapak dan jarang dibelai. Semenjak itulah saya jadi ketagihan sama ibu mertua. Ternyata enak juga sama ibu mertua. Setiap ada kesempatan, saya selalu gunakan untuk berdua di dalam kamar, apalagi saya tinggal berdua. Mumpung juga istri saya berada di rumah sakit, mudah-mudahan tidak ketahuan. Dan seminggu kemudian, saya dapat kabar dari istri bahwa bapak sudah meninggal. Dan saya sekeluarga menjadi sedih karena saya kehilangan sosok seorang yang saya kagumi dan selalu baik setiap orang. Dan sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri, karena dari kecil saya kehilangan orang tua. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.